Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Saudari Milva mungkin yang ada di luar bisa dikasih tahu untuk boleh masuk ke dalam. Kita sebentar lagi akan memulai kebaktian kita.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Siap kita memulai ibadah. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh kita masuk hadirat Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa teduh. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian dari buku NRM nomor 262 pada kaki salib. Yesus
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, kami persilakan dulu. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah yang kami kenal, yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih dan begitu besar kepada Allah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Engkau mempersatukan kami siang menjelang sore hari ini di dalam persekutuan, di dalam ibadah kami ya Bapa. Engkau mengantarkan kami di tempat ini, Engkau mempersatukan kami di tempat ini, di dalam kerinduan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, dari berbagai latar belakang kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Banyak sekali pelanggaran kesalahan yang kami lakukan. Saat ini kami mengakui kesalahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak datang beribadah. Kami layak untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, dan kami layak membawa pulang berkat melalui ibadah kami hari ini. Berkuasalah Engkau Tuhan atas diri kami, atas tempat ini dan segala sesuatu yang kami gunakan, sehingga ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesainya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala sesuatu dalam ibadah kami kepada Kau. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari ibu-ibu PWMI. Kepada ibu-ibu PWMI, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, pada Ibu PWMI, waktu dan tempat kami persilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan responsoria. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 7. Kepada seluruh jemaat kami mengundang untuk berdiri. Kita akan bacanya secara bergantian. Ada ayat yang terakhir, kita akan bacanya bersama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai makhluk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semangat tempuh tidak ada, sehingga kita memanggilnya dan lupa tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia dengan pula dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita memperbuat jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita bersama-sama. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat raya, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Amin. Gloria Patri. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada tugas kolektan. Kami mengundang untuk boleh tampil ke depan. Saat firman Tuhan buat persembahan kita di dalam ibadah Jumat Agung ini dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, dan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku NRM nomor 66 di depan mata Yesus.
Berikutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian. Tidak jadi, terima kasih. Baik, untuk menyambut firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya Evangelis Yustamas Situmorang. Mari jemaat yang terkasih, kita mengangkat satu pujian karya terbesar.
Shalom Bapak Ibu. Selamat Jumat Agung. Kita bersyukur boleh bersama-sama dengan keluarga besar GMI Immanuel Bogor merayakan kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun kita merayakannya. Saya secara pribadi setiap tahun selalu merasakan pengorbanan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi saya percaya jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita memaknai Jumat Agung ini dengan penuh penghayatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43.
dengan satu tema The Last Word of Jesus on the Cross. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah dan sejarah di dalam dunia, dan nyata bahwa ada perkataan terakhir seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya. Ada perkataan yang agung, ada perkataan yang berdaulat, bukan perkataan cemooh dan lain sebagainya. Mari kita buka Lukas 23. Kita membacanya secara bergantian. Saya ulang untuk berdiri. Saya baca ayat 33, Bapak Ibu ayat 34, demikian sampai dengan 43 kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang bumi untuk mengganti pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Bersama-sama, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita mengingat dan merayakan Jumat Agung, tentulah itu berbicara tentang satu pribadi yang bernama Yesus. Yesus yang adalah juru selamat bagi orang yang percaya, namun tidak hanya percaya, tetapi hidup di dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkataan terakhir dari seorang pribadi yang agung, dari seorang pribadi yang Allah 100%, Allah juga manusia yang 100%. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tradisi bahwa dikatakan bahwa hukuman salib itu adalah suatu bentuk, ya, bagi bangsa Romawi itu adalah bentuk ejekan dan juga hukuman yang paling mengerikan. Bapak Ibu Saudara, hukuman yang paling mengerikan. Mengapa? Karena orang yang tersalib mengalami rasa sakit, tidak hanya sakit sebentar, tetapi itu menyiksa secara perlahan-lahan dan panjang durasinya. Kalau kita disuruh milih, atau kalau saya disuruh milih, ya milih ditembak dorang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka bangsa Romawi pada waktu itu memberikan suatu hukuman yang sangat-sangat tidak manusiawi kepada orang yang melanggar, kepada orang yang tidak mematuhi. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada satu pribadi, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak melakukan dosa, Yesus yang tidak melakukan kejahatan, harus disalib, harus menerimanya. Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika seseorang dihukum,
apa yang dia katakan. Bapak Ibu dan saya pernah dihukum. Saya lah minimal. Saya pernah dihukum oleh guru saya. Saya bukannya sayang sama guru saya, jujur. Kenapa? Karena saya didisiplin di depan umum, di depan kelas. Apa yang saya katakan dalam hati saya? Oh siapa ya? Minggu depan aku gak masuk lagi di jam pelajaran. Sudah ada kebencian di dalam hati saya. Sudah ada kemarahan. Sudah ada rasa malu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang disalibkan pada saat itu, yang kena hukuman, yang keluar adalah cacian. Yang keluar adalah sumpah serapah. Yang keluar adalah kata-kata kotor. Yang keluar adalah kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tidak hanya sumpah serapah, tapi ada tangisan di sana. Ada tangisan, ada sakit yang dialami. Kalau hanya didisiplin suruh berdiri begitu ya mungkin biasa aja. Didisiplin mungkin dipotong jarinya satu, masih ada 10 jari, gitu kan? Tapi di sana kita melihat bahwa salib, ketika seseorang melakukan hukuman yang didisiplin, disalib, di sana itu tidak ada kata-kata nasihat. Tidak ada kata-kata nanti mas saya di sana ya. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada kata-kata mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak. Semua hukuman, semua cacian, semua sumpah serapah. Orang Batak bilang tunggu waktunya ya. Sudah mengancam. Tunggu waktunya. Nama kalau seseorang di penjara, jangan pikir mereka enak-enak aja masuk sel, korupsi, miliaran, triliunan, ya. Terus mereka senyum-senyum. Pasti ada di hatinya, tunggu saya keluar. Nanti kamu yang saya masukkan ke dalam. Bapak Ibu Saudara, sejarah itu mencatat, ya. Kecuali Yesus. Kecuali pribadi Yesus yang tidak pernah melakukannya. Bapak Ibu Saudara, jangankan waktu disalib, waktu dia dihianati sama sahabatnya, sama muridnya, sama orang terdekatnya, sama orang yang paling dia kenal, dia pun tidak marah. Apalagi di sini dikatakan tidak satu kata pun hujatan yang keluar dari perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara, 7 perkataan yang agung justru disampaikan oleh Yesus. 7 perkataan yang mulia, 7 perkataan yang memberikan nasihat, 7 perkataan yang di luar nalar manusia, 7 perkataan yang berlawanan dengan hukum dunia. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Karena cinta dan ketaatannya kepada Bapa. Karena cintanya kepada saya dan Bapak Ibu, karena ketaatannya kepada Allah, maka dia sanggup menahan kemanusiaannya, melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Jangankan ketika dihukum ya, atau ketika penderitaan datang, ketika bahaya ada dalam rumah tangga. Kadang-kadang kalau pergumulan besar, pergumulan banyak, tantangan banyak, perkataan kita kadang-kadang tidak memberkati orang lain. Yang sedang bermasalah suami istri, tapi ayamnya dimarahi. Yang sedang bermasalah si A dan si B, tapi hamba Tuhannya jadi sasaran. Yang sedang bermasalah anak-anak, anak 1 sama anak 2, suami istri jadi berantem. Perkataan yang tidak membangun. Itu persoalan, pergumulan. Bagaimana kalau kita dalam siksaan? Bagaimana tidak ada lockout, tidak ada keuntungan di dalam usaha pekerjaan? Perkataan apa yang keluar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam firman
siang hari ini. Ya. Memang tadi sudah lama berdoa, puji Tuhan semuanya betah, walau encok-encok dikit ya, Bapak Ibu ya. Tenanglah, Tuhan ganti dengan kesembuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, 7 perkataan di kayu salib kita akan belajar. Yang pertama itu tentang pengampunan. Yang kedua tentang keselamatan. Yang ketiga tentang kasih. Yang keempat tentang pengharapan. Yang kelima tentang penderitaan jasmani. Yang keenam tentang kemenangan. Dan yang ketujuh adalah penyerahan. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita melihat pengampunan. Di dalam Lukas tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-34, saya bacakan bagi kita. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka dikatakan membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan. Yesus berkuasa. Dia bisa saja murka. Dia bisa saja membalas. Dia bisa aja turun. Dia bisa aja terbang. Dia bisa melakukan apapun. Tapi dia tidak melakukannya. Justru yang dia lepaskan adalah pengampunan. Gimana Bapak Ibu? Lagi disakiti, lagi enak-enaknya disakiti. Nah, enak sih disakiti ya. Lagi disakiti, tapi kita harus mengampuni. Tapi kita harus berdoa. Tapi kita harus memberikan kasih. Seperti menaruh bara di atas kepalanya. Itu yang Tuhan mau, pengampunan. Ya bedalah contoh untuk Tuhan Yesus. Saya manusia, semua kita memang terbatas. Tapi jika kita memutuskan mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka harus melepaskan pengampunan kepada siapa saja. Kenapa? Kalau ditanya tiba-tiba udah di surga, ya mau masuk ke depan pintu surga, masih 1 kali lagi tangganya, ditanya mau masuk, emang udah mengampuni? Lah, Tuhan ibu BG doh, kata Tuhan Yesus pakai bahasa Batak, karena dia bisa bahasa apa aja kan? Nah, ku dengarnya kemarin orang mengakukan kesalahan malah kau kutuk, malah kau benci, malah kau jatuhkan dia, kau solopon ya, istilahnya didorong terus ya. Bapak Ibu Saudara, kalau itu ditanya Tuhan, gak jadi kita masuk surga. Udahlah di teras surga itu aja, gitu kan? Bapak Ibu Saudara, itulah kedewasaan seseorang di dalam Kristus, memaknai Jumat Agung. Yesus mengampuni. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengampuni? Yang kedua, keselamatan. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan tentang keselamatan, jaminan keselamatan. Tapi saya tidak mengajarkan tunggu di ujung penderitaan baru tiba-tiba kita ngomong, Tuhan tolong aku. Jangan ya, saya tidak mengajarkan demikian. Tapi ini berbicara bagaimana keselamatan itu sungguh luar biasa. Benar-benar kado, benar-benar anugerah, benar-benar hal yang tidak kita peroleh dengan hasil kerja keras kita. Tapi Tuhan kasih. Wah, cemburu aku. Udah 20 tahun aku ikut Tuhan, dia baru 1 detik ikut Tuhan, sama-sama di surga. Nah, ada kan orang yang gitu? Cemburu lagi kau, gimana nanti ditanya Tuhan cemburu pula hatimu, katanya kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan 1 jam kita ikut Tuhan, lalu yang 20 jam itu sia-sia, tidak.
Semua berarti di hadapan Tuhan. Semua bermakna. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaannya Tuhan Yesus tetap melayani. Mengapa? Di situ dikatakan di dalam ayat 43 itu, di mana dia masih tetap mengingat saudaranya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, walaupun satu menghujat Tuhan, ya, walaupun yang di sebelah entah kiri entah kanan, ya, saya juga nggak mendalami mana yang benar, yang kiri kanan. Pokoknya ada dua orang lah. Yang satu menghujat, tidak percaya kepada Yesus Sang Mesias, tetapi yang satu dengan tulus hati dia mengaku dosanya. Kita layak, saya layak ini begini, tapi dia tidak layak sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaan Yesus tetap melayani. Waktu darahnya tercurah, ini artikel yang saya baca, ya, bukan ditulis dalam Alkitab. 3 liter darah Yesus keluar. Kurang lebih. Apa? Karena tertancap itu dengan perlahan-lahan tergantung itu nggak gampang darahnya. Mungkin yang paling tahu dokter di sini, ya, ada dokter Lindra atau dokter Bram, ya, mengerti bagaimana ketika tertusuk itu darahnya terus mengalir. Beda dengan orang yang ditembak tadi. Beda Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaannya, di dalam kesakitannya, di dalam kehausannya, di dalam darahnya yang tercurah, Yesus tetap melayani Tuhan Bapa. Kita belum sampai menderita. Kita belum sampai di sana. Kita belum sampai 24 jam di gereja ini main musik atau liturgis, ya, atau seperti tadi memuji-muji Tuhan. Itu melayani. Ketika kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan. Belum lagi yang ada tugas sebagai majelis, sebagai pelayan-pelayan yang lain. Belum 24 jam, masih sehat kita. Tapi dikatakan Yesus darahnya tercurah, dia masih ingat untuk memberitakan keselamatan, untuk melayani Tuhan. Gereja Tuhan dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat untuk yang terhilang. Maka tema kita, pergi dan beritakanlah Yesus Kristus bangkit. Jangan hanya di saya saja, jangan hanya di keluarga kita saja, tapi pergi, beritakanlah kemana saja. Soal hasil biar Tuhan yang menghitung. Soal hasil dia percaya atau tidak, yang pasti Kristus terdengar di telinga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani bersama-sama di GMI Immanuel Bogor. Amin. Amin Bapak Ibu. Tadi ya enco-enco waktu 5 menit tadi kan. Nah itulah penderitaan itu. Itu penderitaan itu Bapak Ibu. Saya juga sambil jaga guin. Aduh, tahulah ya ibu yang memberikan ASI. Wah itu kadang-kadang saya mikir memang kalau seorang ibu sudah memberikan ASI baru melahirkan agak lemot dikit. Saya suka lupa gitu kan. Wah ternyata masih ada tugas yang belum diselesaikan. Saraf-sarafnya agak putus sedikit gitu ya, tapi masih waras kok di sini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melayani Tuhan. Ya. Yang ke berapa ini? Oh, masih bangun semua. Ya, semakin cepat kita mengingat, semakin cepat korbannya selesai. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya seorang ibu, tega nggak melihat anak menderita? Tega? Tidak ada yang tega. Apalagi anak sasada, anak satu-satunya, anak yang
anak itu cantik, ganteng, kayak artis gitu kan, artis Korea. Bapak Ibu, nggak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya menderita. Justru seorang ibu pasti dia akan bilang, biar saya aja yang digantung. Ya. Tapi inilah misi Allah. Inilah yang dinubuatkan oleh Allah. Seorang anak dia harus menderita, tersalib. Maka disinilah kita melihat ada kasih dan persekutuan di antara seorang ibu kepada anak dan anak kepada ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah bukti cinta kasih Yesus. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya sudah, pokoknya visiku, tujuanku ke dunia sudah selesai. Urusan saudara-saudaraku, urusan murid-muridku, urusan pengikutku, biar aja ya dunia ini mengurus. Tidak. Sampai di kayu salib pun Tuhan Yesus terus mengingat persekutuan, hubungan antara ibu dan anak, anak dan ibu, dan juga sesama murid dan pengikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak yang harus kita lakukan di dalam persekutuan. Yesus menghibur, Yesus memberikan kekuatan, makanya dititipkanlah ibunya. Ya. Diberikannya kepada Yohanes, orang yang paling dikasihi, yang menurut Yesus dia paling dewasa. Dititipkannya, dia mau menghibur, dia mau menguatkan, dia mau memberikan pengharapan, dia mau menunjukkan bahwa kalian harus tetap dalam persekutuan. Itu perkataan Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu diingatkan kita harus tetap dalam persekutuan. Kita nggak bisa seorang diri. Walau mungkin secara materi, secara dunia kita bisa, tapi secara rohani kita harus hidup dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan supaya kita saling menguatkan, saling menjaga, saling mengasihi, saling berbuah, saling menolong, bertumbuh dan berakar. Ada tempat orang bersekutu, ada komunitas orang arisan, tapi dia nggak bertumbuh secara rohani. Ada. Secara materi dia habis uangnya, habis untuk foya-foya atau habis untuk nongkrong sana nongkrong sini, tapi secara rohanian dia tidak mendapatkan. Maka dengan perkataan yang ketiga, Tuhan mengingatkan bahwa kita butuh apa Bapak Ibu? Persekutuan. Kita butuh komunitas rohani. Yang keempat, pengharapan. Di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, ini perkataan yang keempat. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu, ini secara rohani adalah penderitaan rohani Yesus. Dia sedang menderita secara rohani. Kenapa? Karena dia harus mengakhiri hidupnya. Tuhan, kenapa harus aku? Nah, ini supaya ada pengharapan di dalam orang percaya, supaya ada pengharapan, supaya orang-orang percaya tetap mencari Tuhan. Yesus saja yang Allah 100%, Allah, dia manusia 100%, dia masih mencari Tuhan. Kadang-kadang kita sombong, gak tahu apa yang disombongkan. Kita sombong kepada Tuhan, cuek bebek dengan Tuhan. Lupakan persekutuan, lupakan mesbah keluarga, lupakan doa pribadi. Aku gak butuh Tuhan. Usahaku tetap jalan kok, ya kan? Bisnisku tetap lancar kok. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Yesus mencari Tuhan.
tetapkanlah hati kita selalu dekat dengan Allah. Luar biasa hubungan antara bapa dengan anak. Sampai seorang anak bisa berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bukan dia mau marah dengan Tuhan, tidak. Tapi itulah penderitaan secara rohani. Dia ternyata akan melepaskan dirinya. Dia harus menggenapi nubuatan Allah. Dia harus merelakan dirinya supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa memperoleh hidup yang kekal. Maka carilah Tuhan, berpengharapanlah. Kalau selama ini kita jauh dari Tuhan, mari dekatlah dengan Tuhan. Ada jalan keluar, ada pengharapan, ada penghiburan, ada yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Yang keberapa Bapak Ibu? Nah, lagi puasa soalnya contoh, jadi kecil-kecil aja suaranya, bau napasnya soalnya. Enggak ya Bapak Ibu. Ya, bagi yang berpuasa semangat ya, bagi yang tidak juga semangat. Penderitaan jasmani yang kelima. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, ini suatu bukti pengakuan. Jadi Yesus secara manusia, nah sama Bapak Ibu, haus dia rasakan, sakit dia rasakan, tangisan dia rasakan, pengkhianatan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, inilah penderitaan jasmani yang mau kita ingat bersama-sama, bahwa Yesus pernah jadi manusia dan dia sama seperti kita, dan dia juga pernah haus. Bahkan apa dikatakan tentara-tentara Roma itu justru ya di tengah-tengah kelelahannya dia menolak ya untuk diberikan anggur, tapi dia asam yang dia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Tuhan Yesus berani untuk mengaku bahwa dia manusia, dia terbatas, dia merasakan kehausan, dia jujur ya, dia juga dapat merasakan kelelahan dan keletihan. Ketika kita berani mengakui kekurangan Bapak Ibu, katakan sama Tuhan, saya terbatas, emosi saya gak bisa saya kontrol, Tuhan tolong Tuhan. Kesombongan saya tidak bisa. Oh, jangan sampai ada orang yang sombong di sebelah kiriku, lebih sombong aku bisa. Kadang-kadang orang gitu kan. Lihat orang cantik, kita marah sama orang yang cantik. Bisa marah. Bapak Ibu soal kejujuran pengakuan ini. Mari kita akui kelemahan kita ya. Maka mengakui kekurangan dan kelemahan, maka hal itu akan menjadi pintu masuk Allah untuk datang mengubah kehidupan kita. Kalau kita jujur, kalau kita mengaku keterbatasan kita, Tuhan akan ubahkan. Masalahnya, manusia, masalahnya justru kelemahan kita tidak mau ngomong sama Tuhan. Kita nggak mau ngomong sama Tuhan. Sembunyikan bila perlu, contoh. Sembunyikan kalau aku pernah melakukan yang namanya melakukan dosa, selingkuhan, seks, dan lain sebagainya, korupsi. Sembunyikan, sembunyikan pun Tuhan tetap tahu. Tuhan melihat. Tapi Tuhan mau kita jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi pintu Tuhan mengubah saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang ke-9. Amin. Oh, nah. Yang ke-6 Bapak Ibu, kemenangan. Ya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu Ia menundukkan kepalanya. Sudah selesai.
Ada yang ingat ini bahasa Yunani-nya? Nah, nanti dapat kuis dari series Rahel ya. Tetelestai. Bapak Ibu Saudara, ini bukan suatu ungkapan kekalahan, tidak. Waktu Tuhan katakan sudah selesai, akhirnya dia menderita, dia mati, dia dikubur, selesai. Bukan berarti itu kalah. Justru kata-kata sudah selesai ini adalah suatu kemenangan. Kenapa? Karena nubuatan yang disampaikan itu tergenapi, itu terjadi. Kalau bangsa itu mengerti dan memahami, tahu betul Taurat, harusnya mereka sadar sudah selesai, nubuatan itu tergenapi, kemenangan. Jadi sudah selesai bukanlah suatu kekalahan, melainkan kemenangan. Artinya Yesus menyelesaikan di kayu salib, maka iblis kalah. Ya, iblis kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa salib Kristus ini penggenapan nubuatan, dan itu sudah ya jauh sebelum Kristus lahir. Maka salib Kristus merupakan sebuah bukti tak terbantahkan bahwa Allah kita ya patut disembah. Dia adalah benar dan Dia adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, jangan malu ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena kita orang-orang yang berkemenangan. Kita orang-orang yang menang atas dosa yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia mendapatkan keselamatan yang terakhir. Haleluya, akhirnya terakhir juga contoh. Sudah kriuk-kriuk gitu di dalamnya. Yang terakhir, nah ini penyerahan, karena mau makan ini mau buka puasa ya. Penyerahan. Lukas yang tadi ya kita baca 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ucapan terakhir Yesus menjelang kematiannya merupakan sebuah doa. Ya, sekali lagi, ini kesimpulan dari 7 perkataan itu. Ya, saya bisa membayangkan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, dan 7 dia sambil berdoa, sambil mengakhiri. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita berdoa sampai besok pagi. Kalau Tuhan Yesus berdoa sampai habis nafas. Ya. Kita berdoanya sampai besok pagi. Atau kita berdoa hanya 1 detik. Gak tahu lagi apa yang kita doakan. Terbang kemana-mana contoh. Gak fokus kita berdoa ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dan meneladani bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya. 7 perkataan Yesus menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus berserah kepada Tuhan sampai di akhir hidup kita. Ya, sampai di akhir hidup kita. Ya, saya sih berharap ya, kalau kita sakit atau detik-detik berdoalah sampai habis nafas. Ya. Gimana mau berdoa? Contoh saya mau berharap mau hidup terus, ya kan? Udah di rumah sakit atau mungkin sudah sekarat atau kita yang sudah tua, gitu berdoa sampai Tuhan panggil kita tetap setia. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus. Marilah kita merenungkan dan melakukan 7 perkataan Yesus yang agung sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi mari perkataan kita ini adalah perkataan yang agung. Amin. Bukan lagi kutuk kepada anak kita, bukan lagi kutuk kepada persekutuan kita, bukan lagi caci maki kepada orang yang menyakiti kita, tapi perkataan yang agung, yang mulia, yang benar, yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan di dalam memperingati kematian-Mu Tuhan, kami belajar untuk lebih bijaksana,
lebih lagi Tuhan meneladani perkataan-perkataan yang agung. Kami siap Tuhan untuk mengikut Engkau, mengampuni, mengasihi, memberitakan Injil keselamatan. Bahkan Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus berpengharapan, mencintai persekutuan, dan biarlah Tuhan kami sampai akhir hidup kami tetap memegang salib Kristus dalam hidup kami. Materaikanlah firman-Mu yang hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus sanggup menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kepada Selamat siang, Ibu Bapak sekalian, para pemenang. Ada amin? Hosana! 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 Salibkan dia. Jangan mau ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tercurah darah Tuhanku. Kita angkat nyanyian. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Santumkan nyanyian itu dalam acara. Kami undang jemaat bersih. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sama manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini akan menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan seri hati kami mengaku akan banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, demi pikiran, perkataan maupun perbuatan, melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam kebahagiaan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan dulu. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkan dan lepaskanlah kami
dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab. Pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan semesta yang tahu. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan yang maha tinggi. Kita masuk dalam doa persembahan. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan dirinya yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang sudah menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraan juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya, dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Mengucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Bersama kita mengangkat doa ini. Tuhan yang Maha Kuasa, biarlah kami dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan oleh
Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat berserta dalam peringatan ini akan nama Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidup dan dapat makin menyerupai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin. Saudara, inilah kebahagiaan kita, turut serta makan dan minum beserta segenap orang percaya dari sepanjang abad, dari segala tempat, dalam iman makan dan minum beserta Tuhan Yesus. Akan sampai di surga nanti kita akan makan dan minum beserta Dia. Makan dan minum bersekutu dengan Dia dan segenap orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kami undang jemaat berdiri yang sudah mempersiapkan diri turut serta dalam perjamuan kudus. Majelis gereja kita akan membantu menyampaikan ini kepada ibu bapak sekalian. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Imani sampai di surga. Kita akan minum bersama segenap orang percaya dari sepanjang abad dan dari segala tempat. Kebahagiaan kita kali ini. Aminkan. Kristus membayar lunas. Kita menjadi pemenang, pewaris hidup kekal surga mulia. Jangan lewatkan
Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi makanan rohani bagimu. Melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur, makanlah. Yang terpecah itu telah menjadi bagian hidup kita. Darahnya yang tercurah menjadi bagian kehidupan, perjuangan dan harapan iman kita. Angkat tinggi-tinggi dengan satu kebanggaan, kita pewaris hidup kekal. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Minumlah ini dan ucapkanlah syukur. Haleluya. Saudara sekalian, bayangkan di luar sana ada orang yang tidak punya harapan. Semuanya dia miliki, tetapi tidak mempunyai. Saat ini saya hamba Tuhan menyatakan kepada saudara, harapan terbuka bagimu. Jaminan menjadi warisanmu. Bersama segenap orang percaya dari sepanjang abad, dari segala tempat telah makan minum dalam perjamuan kudus seperti ini. Bahkan sampai di surga kita akan makan dan minum beserta Tuhan Yesus dan bala tentara. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas menyampaikan janji dan jaminan ini. Tetapi kuasa Roh Kudus Tuhan, bebas hambatan, bebas hukum, menyampaikan berita keselamatan sukacita ini bagi saudaraku. Di hadapan hamba-Mu berpuluh anak-anak-Mu akan bergabung beserta bermiliar anak-anak Tuhan di surga. Kekal, mulia, abadi. Kesana kami akan pergi bersama, mengikuti dan ambil bagian dalam makan dan minum beserta Tuhan Yesus dan segenap orang percaya, menikmati kemuliaan-Mu, mengangkat pujian hormat hanya kepada-Mu saja di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita sambut. Amin. Kita sampai ke nomor yang ke-11. Bersama-sama kita angkat. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-Hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami, menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesesatan. Demi jasa-jasa dan kematian anak-Mu Yesus Kristus dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian
yang telah ikut pada unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab kebanyakan dosa-dosa kami melakukan sesuatu kepada Kau, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab kesempurnaan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia yang tersadar Dalam persekutuan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Kau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Ibu Bapa, kami majelis gereja dan hamba Tuhan menantikan informasi dan uluran tangan kerjasama. Mana tahu ada anggota keluarga kita yang membutuhkan perjamuan kudus ini di rumah sakit, di rumah perawatan. Kami dapat datang menjangkaunya. Atau saudara tersebut ada di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan, atau di poliklinik, tempat perawatan. Keindahan ini ingin kami bawakan ke sana, beritahu dengan majelis kita. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadat ini. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ibadat ini tidak berakhir di sini. Ibadat ini akan berlanjut terus dalam perjalanan hidup kita. Beribadat terus sampai di rumah, di tempat kerja, di mana tempat saudara berada, dengan tuntunan inspirasi berkat Tuhan. Inspirasi Roh Kudus yang menyertai gerejanya dari abad pertama sampai abad milenial. Berkat Roh Kudusnya yang menyertai jemaat ini dari tahun pertama di Bogor sampai pada tahun ke-39 ini. Berkat Tuhan sedemikian yang menyapamu, aminkan dalam jiwamu. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Berkat Tuhan menguatkan, menyehatkan saudara. Berkat Tuhan memberanikan dan memperluas wawasan saudara. Berkat Tuhan memperkaya hidup ekonomi saudara dan kebahagiaan keluarga saudara. Berkat Tuhan bertumbuh dan bertambah hari ini, besok, hingga Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat itu sebentar. Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, sebentar kita akan dipandu untuk mengikuti acara kebersamaan. Sebelum kami sampaikan
nanti seseorang memimpin doa makan kita. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menantikan bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu arti kemenangan. Besok Minggu kita ada ibadat Paskah di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam doa syukur makan, Ketua Panitia bisa menyampaikan sesuatu bagi kita. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta. Salam Bapak Ibu. Salam. Oh, suaranya sudah mungkin lemah ya, sudah jam 3 juga. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berbakti pada hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Amin. Baik, sebentar lagi kami juga mengundang untuk hari Minggu kita mengadakan hari Paskah dan sekalian HUT gereja kita yang ke-39. Dengan senang hati kami mengundang Bapak Ibu kita beribadah di jam 10 pagi. Kami berharap supaya kita juga lebih ramai lagi pada saat hari ini. Untuk doa makan kami minta dengan hormat Ibu Sondang untuk doa makan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu hingga siang ini kami boleh beribadah di Jumat Agung ini di hari peringatan kematian anak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami selalu yakin dan percaya dan mempunyai pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebentar lagi